Dan setelah saya selidiki itu, ternyata Soekarno sudah melakukannya. Lebih rasis lagi malah saya melihatnya. Nah, panjang kalau ceritanya, tapi kalau Prabowo seperti sekarang seperti artinya tidak antipati terhadap Israel, itu menurut saya ya itulah yang dibutuhkan untuk Indonesia sekarang ini ya. Ini komentar pribadi ya. Komentar pribadi kan kita kan tadinya saya mengusulkan yang dibahas adalah diskriminasi. Tapi sebenarnya yang paling dekat adalah bicara pencapresan. Siapa capres yang cocok? Karena kan tidak mungkin kita itu golput. Nggak mungkin. Ya. Kita harus memilih. Nah, pilihlah capres yang tidak anti Israel. Kalau saya di channel ini. Dan di mana-mana saya katakan, pilihlah capres yang tidak diskriminatif terhadap Israel. Itu salah satu untuk menghilangkan diskriminasi ya terhadap non-Muslim itu. Jadi kalau Prabowo startnya di situ, ya, dan itu buat saya start yang bagus. Salah satu Pak Kacamata, salah satu celah si Prabowo juga, dia itu adalah the main sponsor memulangkan si Habib Rizik itu kan, si Prabowo. Jadi ya HTI sama FPI ini. Itu saya pikirkan juga, tetapi kan Hasim Joyo Hadikusumo itu kan Kristen Pak. Masa sih dia sama adik kandungnya sendiri ya itu artinya kan agamanya sama dengan saya kan, berarti kan mana lebih percaya Prabowo yang punya adik kandung Kristen atau namanya Ganjar yang saya tidak tahu gitu, atau partai yang kan semua partai di Indonesia itu diskriminatif terhadap Israel Pak, semua Pak. Betul. Biarpun itu Golkar atau siapapun. Betul. Gitu. Nah, saya dulu itu kan ngefans sama si Ganjar karena dia punya public relation-nya itu kan, dia ke wihara, dia ke kelenteng, dia ke gereja ini. Ini orang baik. Begitu saya lihat istrinya pentolan korek, waduh. Iya kan? Kalau Bapak ngelihat dari istrinya sama-sama pentolan korek kan? Kalau saya Prabowo ngelihat adik kandungnya Pak. Gitu. Dan teman-teman saya juga pasti ada yang berkeluarga, terutama yang dari Manado, dengan Pak Prabowo. Saya bisa nitip pesan ke dia, nanti saya sampaikan. Itu saja saya karena kan harus memilih kan, harus memilih dan kita harus mengarahkan yang benar. Seandainya orang banyak percaya ke kita lah, atau channel inilah. Ya kan kita bilangnya kan ini kita ada three of the worst. Jadi milih. Ya. Iya, kita kan harus memilih. Harus memilih kan. Nah. Saya melihatnya seperti itu. Apa yang saya bicarakan itu adalah apa yang saya alami. Begitu Pak di USA. Ini Pak, saya mau menambahkan masalah, tapi mungkin sudah melebar ya. Saya enak dengar Pak Gajah Mada. Persoalannya utang piutang ini kayaknya ini selalu kan di media. Amerika punya hutang besar atau persoalannya ini Pak, kalau saya hidup di Amerika ini, negara ini kayaknya tidak bisa disaingi oleh negara manapun. Kemudian Pak Gajah Mada mungkin tanya Pak Teddy, apa alasannya? Kenapa? Negara ini terbuka Pak. Negara terbuka dalam arti, saya bilang kemarin, saya ke kota-kota besar ini, hampir saya lihat orang India banyak, hampir saya lihat orang Cina banyak, orang Vietnam banyak. Hampir di seluruh penjuru dunia ini orang berkumpul di sini. Baru saya pikir, kapan dolarnya mau jatuh gitu. Seandainya saya kasih balik analogi lain. Hitung orang Amerika yang ada di Cina dan orang Cina yang ada di Amerika. Barangkali satu berbanding, tidak tahu ya, satu berbanding 10.000 atau berapa gitu. Atau orang India nggak bakal dia mau lari ke India, ke Cina. Atau dia bakal orang lari ke Cina. Mereka cuma kunjung ke Amerika ini. Ah, sekarang saya kembali ke divisanya itu, pertukaran uangnya itu. Memang benar kalau negara Cina berani menanam saham di negara-negara di Asia sana, negara Asia, tetapi saya kira dia tidak akan mampu menyaingi
negara-negara itu tidak akan mampu menyaingi dolarnya Amerika. Karena ada indikasi bahwa mereka sudah tidak mempergunakan dolar. Baru dari sini saya ketawa. Saya tertawa sendiri kok. Ini Cina menggunakan yen atau perdagangan dengan Afrika menggunakan. Saya ketawa di sini saya lihat. Kenapa tertawa? Karena saya melihat fenomena seperti itu. Dari jumlah penduduknya ini Amerika lebih terbuka menerima imigran luar dari Afrika, dari India, dari Cina, sangat dari Amerika Latin, apalagi Amerika Latin, Pak. Fenomena begini yang kita harus jawab untuk melawan argumentasi orang yang mau mengatakan bahwa nilai tukar rupiah itu akan dihancurkan dengan yen, dan itu pun saya tidak akan percaya 1000%. Karena melihat dari populasi seperti itu. Enggak, Pak. Tadi aku kan tempo hari lihat berita katanya ada sebagian negara-negara Asia bersatu untuk melawan tidak menggunakan dolar Amerika. Itu juga saya juga ketawa. Terus kamu mau pakai apa? Kamu mau pakai renminbi. Renminbi itu kan nilainya kan bisa diregulasi sama pemerintah Cina. Kamu bisa percaya sama renminbi? Saya ketawa aja. So saya kembali ke kacamata Pak kacamata tadi. Soalnya saya nggak bisa jawab Anda langsung, soalnya saya lagi di Zoom meeting. Anyway, itu mengenai apa namanya tadi Indonesia ya. Dan sekarang pertanyaan saya, kalau if that is the case, kenapa Tesla 2 kali gagal masuk Indonesia? Nah, itu karena Islam, Pak. Jadi kalau Indonesia kan nanti jadi keren, Pak. Amin. Nah, benar, jadi Pak. Keren gara-gara Tesla. Dan masa depan adalah sebenarnya energi listrik sebenarnya masa depan itu. Benar. Wah, ini ya Indonesia nggak mau Amerika atau Tesla, dalam hal ini Tesla tidak mau memberi kredit poin. Coba Indonesia tidak anti Israel, ya. Muslimnya nggak fanatik. Iya. Dikasih. Makanya itu bottom line kan Islam kan Pak Kacamata. Iya, betul, setuju. Makanya juga sekarang pabrik sepatu itu semua keluar dari Indonesia ya. Nike, Adidas ini semua keluar. Mereka larinya ke Vietnam. Nah, kalau itu lebih tepat begini Pak. Jadi di sana lebih bagus. Balik lagi karena ini apa namanya union itu sih bahasa Indonesianya, perburuan itu. Ya, perburuan benar. Jadi sebenarnya tuh gaji di Vietnam itu lebih tinggi. Ya, makanya saya tahu gaji di Vietnam itu lebih tinggi daripada Indonesia. Betul. Tapi di sana lebih efisien sebenarnya. Jadi bikin sepatu di Vietnam itu lebih efisien daripada bikin di Indonesia. Itu yang Indonesia sepatu. Kalau tekstil larinya ke Asia Selatan, Bangladesh. Ya karena kan saya channel ekonomi, jadi saya agak banyak data soal itu. Iya, makanya itu saya bingung kenapa semua lari dari Indonesia. Itu that is the question. Soalnya mereka nggak bisa handle ini Jumatan mesti jam, terus sembahyang 5 kali, terus di pabrik harus bangun musola. Mereka bilang I'm trying to make business, trying to make money, nggak urusan agama. Jadi mereka pada lari semua. Produktivitasnya Pak, jadi kan saya sering ngomong tuh produktivitas ya. Nah, Vietnam itu lebih tinggi dari Indonesia. Ya, Pak Kacamata, saya kan di Silicon Valley ya. Kita kan dealing with nanoteknologi sekarang segala macam bikin chip. Saya bilang kenapa mereka larinya ke Cina, ke Filipina? Sekarang perusahaan istri saya di Filipina ya kan. Kenapa kok nggak ke Indonesia lebih murah? Bilang Indonesia nggak bisa, kita bikin chip itu yang paling penting itu kita perlu listrik sama air bersih. Nah kalau di Indonesia sewaktu-waktu lampu mati, blackout lampu mati, gimana produksi chip bisa berlangsung, ya kan? Nah kesatu alasan mereka, kebanyakan teknologi Amerika ini dibilang bahasa. Di Filipina orang masih bahasa Inggris, di Thailand orang masih bahasa Inggris. Tapi di Indonesia agak susah, dia bilang gitu. Jadi bukan pure labor cost ya. Nah, seperti yang Anda bilang di Vietnam lebih tinggi, memang. Jadi bukan gara-gara labor cost. Kadang perusahaan tidak melihat dari itu doang. Jadi ya begitulah. Jadi kalau you and I setuju ini gara-gara Islam ya, udah kita end of story. Kita memang setuju kalau Islam ini.
Tapi ini ada yang ngomong di chat itu, kenapa nggak bahas Prabowo? Saya juga tadi tertarik karena judulnya. Bagaimana kita bawa Prabowo, bahwa dia akan bawa Israel nih ke Indonesia. Kalau menurut saya itu hal yang baik ya, karena seperti saya katakan tadi ya, ganjelan saya sebagai orang Kristen ya, walaupun keluarga besar banyak juga yang Muslim ya. Ganjelan saya terhadap PDIP juga Megawati adalah rasisme terhadap Israel. Dan setelah saya selidiki itu, ternyata Soekarno sudah melakukannya. Lebih rasis lagi malah saya melihatnya. Nah, panjang kalau ceritanya, tapi kalau Prabowo seperti sekarang, seperti artinya tidak antipati terhadap Israel, itu menurut saya, ya itulah yang dibutuhkan untuk Indonesia sekarang ini. Ya. Ini komentar pribadi ya. Komentar pribadi kan. Kita kan tadinya saya mengusulkan yang dibahas adalah diskriminasi. Tapi sebenarnya yang paling dekat adalah bicara pencapresan. Siapa capres yang cocok? Karena kan tidak mungkin kita itu golput. Nggak mungkin. Ya. Kita harus memilih. Nah, pilihlah capres yang tidak anti Israel. Kalau saya di channel ini. Dan di mana-mana saya katakan. Pilihlah capres yang tidak diskriminatif terhadap Israel. Itu salah satu untuk menghilangkan diskriminasi ya terhadap non-Muslim itu. Jadi kalau Prabowo startnya di situ ya, dan itu buat saya start yang bagus. Salah satu Pak Kacamata, salah satu celah di Prabowo juga, dia itu adalah the main sponsor memulangkan si Habib Rizik itu kan, si Prabowo. Jadi ya HTI sama FPI ini itu saya pikirkan juga, tetapi kan Hasim Joyo Hadikusumo itu kan Kristen Pak. Masa sih dia sama adik kandungnya sendiri ya, yaitu artinya kan agamanya sama dengan saya kan, berarti kan mana lebih percaya? Prabowo yang punya adik kandung Kristen atau namanya Ganjar yang saya tidak tahu gitu, atau partai yang kan semua partai di Indonesia itu diskriminatif terhadap Israel Pak, semua Pak. betul, Biarpun itu Golkar atau siapapun. betul. Gitu. Nah, saya dulu itu kan ngefans sama si Ganjar karena dia punya public relation-nya itu kan, dia ke wihara, dia ke kelenteng, dia ke gereja ini. Wah, ini orang baik. Saya bilang. Begitu saya lihat istrinya pentolan korek, waduh. Ya kan? Kalau Bapak ngelihat dari istrinya sama-sama pentolan korek kan. Kalau saya Prabowo ngelihat adik kandungnya Pak. Gitu. Dan teman-teman saya juga pasti ada yang berkeluarga, terutama yang dari Manado, dengan Pak Prabowo. Saya bisa nitip pesan ke dia, nanti saya sampaikan. Itu saja saya karena kan harus memilih kan, harus memilih dan kita harus mengarahkan yang benar. Seandainya orang banyak percaya ke kita lah, atau channel inilah. Ya kan kita bilangnya kan ini kita ada 3 of the worst. Jadi milih mana? Iya, kita kan harus memilih. Harus memilih kan. Nah, kalau golput ya lebih payah lagi. Lebih payah lagi. Nah, kita harus namanya jangan golput, setelah itu mendorong orang untuk tidak diskriminatif terhadap Israel. Semua partai. Nah, sekarang kalau saya lihat belum ada loh partai yang istilahnya, walaupun saya yakin semua partai itu anti Israel, nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani sekarang. Dan memang dalam sejarahnya kelompok nasionalis itu 60% Pak sebenarnya. Makanya jangan terpecah, jangan dipecah. Enggak ada yang bilang, cuman katanya syaratnya ada siapa yang berani membubarkan SKP 2. Itu mah terlalu rendah. SKP 2 menteri itu terlalu rendah. Mendingan Israel, siapa yang berani merangkul Israel. Iya, betul. Ya, itu kan at least standarnya lebih tinggi lah. Ya. Judul sekarang bagus sekali itu kalau buat saya ya. Dibahas ya, supaya nanti Prabowo semakin jelas. Seperti saya katakan tadi, adik kandung Prabowo itu Kristen. Bahkan saya punya teman yang masih keluarga dengan Bapak Prabowo dari ibunya ya. Iya, saya lihat interview anaknya adiknya Prabowo, ponakannya itu yang cewek yang jadi bupati di Tangerang itu, dia itunya imannya kuat sekali tuh cewek. Siapa namanya saya lupa deh. Ini ada angkatan nggak mau dikasih bagian nggak? Ada sama?
Ada yang angkat tangan, ada siapa tuh tadi? Tadi cuma satu yang angkat tangan, sekarang ada dua. Halo, Pak Gajah Mada, Paul Ya. Dere. Pak Andi. Ya, halo. Ya kan selamat malam. kita Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,